Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau senantiasa memberkati mengasihi kami, dan kami percaya penyertaan-Mu untuk selama-lamanya bagi kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu senantiasa menguatkan kami, menuntun kami di dalam kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dibaheni hupabotohom matuhamu, dang terbahen halak namak katai marhite-hite tod dini debata mamurai Yesus, jalaholan marhite-hite tod di parbadia do targoar Yesus Tuhan. Berkata-kata oleh Roh Allah. Karunia-karunia roh yang diberikan kepada setiap orang oleh Roh Kudus adalah kemampuan-kemampuan khusus yang harus digunakan untuk melayani kebutuhan sesama. Ada banyak karunia. Orang-orang memiliki karunia yang berbeda-beda. Beberapa orang memiliki lebih dari satu karunia, dan karunia yang satu tidak lebih unggul dari karunia yang lainnya. Semua karunia roh berasal dari Roh Kudus, dan tujuan karunia-karunia itu adalah untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Berbicara atau berkata-kata merupakan satu karunia Roh Kudus. Tidak semua orang diberi anugerah fasih berbicara atau berkata-kata, menyampaikan apa yang hendak disampaikannya dengan baik. Ada orang yang memang sangat pendiam dan tidak mau berbicara di hadapan umum atau bahkan di hadapan keluarganya sendiri, tidak terlalu pintar untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Bukan mengatakan dia tidak memiliki hal yang hendak diucapkan dalam hati dan pikirannya, tetapi dia tidak sanggup untuk mengutarakannya dengan lugas dan mudah dimengerti. Tetapi ada orang yang sangat pintar berkata-kata, menyusun setiap rangkaian kata menjadi kalimat yang mudah dimengerti oleh pendengarnya dan mudah mempengaruhi orang yang mendengarkannya. Berkata-kata karena keahlian yang dipelajari dapat saja dimiliki oleh setiap orang. Tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah berkata-kata oleh Roh Allah. Jika seseorang sanggup mengatakan terkutuklah Yesus, tentu saja bukan berasal dari Roh Allah. Perkataan demikian datang dari sesuatu hal yang tidak baik. Sementara perkataan atau pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan adalah berasal dari Roh Kudus, bukan dari dirinya sendiri dan bukan datang dari keahlian atau kepintarannya dalam berkata-kata. Sekalipun orang tidak sanggup mengucapkan apa yang hendak dia sampaikan, atau takut berbicara di hadapan umum, tetapi untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bukan berasal dari diri sendiri, tetapi berasal dari Tuhan. Setiap orang bisa mengaku bahwa ia berbicara bagi Allah, dan dunia memang penuh dengan guru-guru palsu. Paulus memberi kita sebuah cara menguji untuk membantu kita mengetahui apakah seorang pemberita Injil benar-benar berasal dari Allah atau bukan. Apakah ia mengaku Kristus sebagai Tuhan? Jangan dengan naif menerima perkataan semua orang yang mengaku berbicara bagi Allah. Ujilah mandat mereka dengan mencari tahu apa yang mereka ajarkan tentang Kristus. Kita mampu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan adalah karena Roh Kudus yang memampukan kita berkata-kata demikian. Sebagaimana Petrus ketika mengaku Yesus adalah anak Allah, bukan dari dirinya sendiri, tetapi Allah yang memampukannya untuk mengatakannya. Sahabat yang baik hati, jika kita merasa bahwa kita sudah fasih dalam berkata-kata menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan,
Maka bersyukurlah sebab Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengaku demikian, sehingga kita benar-benar beriman kepada Yesus Kristus yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Berkata-kata oleh Roh Kudus tentu mempengaruhi apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Sebab Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Yesus bagi kita, yaitu untuk mengasihi. Dan apa saja yang kita perkatakan dan lakukan, biarlah kita lakukan karena motivasi kasih yang telah dianugerahkan Allah bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus karena Engkau yang memampukan kami untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan biarlah itu berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga jaminan keselamatan itu ada bagi kami. Sebab kami mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin.